pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Gelombang tinggi, otoritas pelabuhan Lembar Lombok Barat menerapkan buka tutup operasional kapal laut. Curi brankas berisi uang dan perhiasan, 2 residivis di Mataram diringkus polisi. Lestarikan tradisi, ribuan penenun Lombok Tengah menggelar festival tenun massal. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram hari ini selengkapnya. Otoritas penyeberangan Pelabuhan Lembar Lombok Barat memberlakukan buka tutup operasional kapal laut menuju Bali dan Jawa sejak Jumat akhir pekan lalu. Penutupan lalu lintas penyeberangan sempat dilakukan pada hari Jumat pagi hingga Sabtu pagi karena gelombang tinggi di perairan yang beresiko bagi pelayaran. Tidak beroperasinya kapal penyeberangan menuju Bali dan Jawa selama 24 jam menyebabkan penumpukan penumpang. Pengelola membuka kembali operasional pelabuhan Sabtu siang dengan membatasi jumlah kapal yang beroperasi sesuai dengan prediksi cuaca. Otoritas pelabuhan masih akan mengevaluasi perkembangan cuaca dan akan menutup kembali operasional pelabuhan jika cuaca kembali tidak bersahabat. Pagi itu tanggal 7 jam 9 pagi karena cuaca terjadi kan ombaknya tinggi lumayan. Kalau selat Lombok bagian utara itu 1,5 sampai 2,5 meter. Jadi terus terjadi juga ombak pantai di Padang. Jadi kita tutup 1 hari. Berarti ini sudah membaik? Ini sudah mulai membaik, tapi kita tetap memantau cuaca lewat BMKG. Kalau kita menurut informasi BMKG, kalau cuacanya memungkinkan untuk kita tutup kembali, kita tutup kembali. Jam 7 pagi kemarin Ya. Sampai sekarang belum dapat? Ya, sekarang belum dapat juga, tapi ada kabarnya udah berangkat tadi satu ferry. Oh iya. Ini nggak tahu informasi cuaca buruk atau gimana? Ya, soalnya informasinya nggak jelas sih, penyampaian buat penumpangnya juga nggak jelas. Jadi kapan berangkatnya? Tapi memang karena faktor cuaca juga, jadi mungkin penyampaiannya bisa kurang bagus dari pihak penyeberangan. Ya gimana tanggapannya, sudah ngantri dari kemarin Bang ini? Ya, banyak yang dirugikan juga sih sebenarnya, kayak hotel, pesawat, semuanya banyak yang dirugikan. Penutupan pelabuhan dilakukan otoritas Pelabuhan Lembar karena alasan keselamatan penyeberangan akibat cuaca tak menentu yang terjadi sejak 2 hari terakhir yang memicu gelombang tinggi di perairan Selat Bali dan Lombok. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan hektar tanaman tembakau di Desa Marong dan Mujur, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah terendam air hujan sejak 2 hari lalu. Akibatnya tanaman tembakau yang masih berusia 1 hingga 2 bulan menjadi layu dan terancam membusuk karena kebanyakan air. Untuk menyiasatinya, petani membuat saluran irigasi di tengah lahan tembakau agar air bisa mengalir keluar dan tanaman tidak tergenang. Petani khawatir hujan yang turun beberapa hari terakhir akan menyebabkan tembakau mati dan menyebabkan mereka gagal panen. Sekitar jam 2-3 tadi malam hujan. Nah, terus Sampai sekarang udah. ini terendam berarti. Ya. Ada berapa yang terendam di sini? Oh, banyak sampai sana, sampai berapa hektar ke sana itu. Ada puluhan. Nah? Ada puluhan hektar. Enggak lebih. Khawatir sudah petani. Tidak ada harapan kalau seperti ini sampai 2 hari 3 hari tidak ada harapan sudah petani. Kalau tetap hujan? Ya kalau tetap hujan. Biar ini kalau lagi sekali besar hujan kayak tadi malam itu, KO sudah. Gagal tanam? Ya gagal udah. Kalau ini ada harapan, kalau
hujan besar lagi ini, ada harapan. Petani berharap cuaca normal kembali dan sebagian tanaman tembakau mereka bisa diselamatkan untuk menutupi biaya produksi dan pembelian pupuk. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan nelayan di Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, libur melaut akibat gelombang tinggi di perairan sejak sepekan lalu. Keputusan itu diambil nelayan karena minimnya hasil tangkapan dan besarnya resiko kecelakaan di laut jika memaksa turun mencari ikan. Untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, nelayan beralih profesi dengan bekerja serabutan dan menjadi buruh di pasar. Hal itu menyebabkan para nelayan harus bekerja ekstra karena penghasilan mereka terkadang tidak mencukupi. Yang penting ada yang penting ada kan, nggak ada janji kan. Iya. Terus sekarang turun terus kita beli minyak kan, minyak 60 terus naik nggak ada dapat balik modal berapa hari dan dapat iya. Begitu saja. Iya. Terus turun terus naik nggak ada dapat, satu hari nggak ada dapat, berapa hari nggak ada dapat. Baik. Kalau tiang tiga hampir 4 bulan. Sekarang berarti tidak ada aktivitas, Pak? Tidak ada. Selain berharap stimulan, para nelayan berharap Pemda membantu menyediakan box tempat penampungan ikan agar mereka bisa menyimpan hasil tangkapan dan bisa dijual saat cuaca tidak bersahabat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram masih mahal usai Lebaran Idul Adha. Di Pasar ACC Ampenan, harga daging sapi super dijual Rp120.000 per kilogram, sementara daging ayam dijual mulai Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Mahalnya harga daging membuat konsumen terpaksa mengurangi pembelian dari biasanya, sementara pedagang mengurangi stok untuk mengurangi kerugian. Harga berapa tuh? Berapa? Berarti 38 ya? 38. Ini untuk jualan atau untuk lebaran? Ini menurutnya harga ayam ini mahal? Kalau 38 sih mahal sih. Biasanya 33, 35. 38, enggak pernah di bawah 38 sekarang. Jadi permintaannya banyak Bu ya kalau menjelang hari raya itu? Biasa kita motong 50, jadinya 100 atau 150 kalau rame. Kalau rame. Kadang bisa kita jual 40 lebih, kadang kalau rame 45 kalau tidak ada ayam. Pedagang dan konsumen berharap pemerintah daerah menormalkan pasokan daging agar harganya normal kembali dan tidak membebani ekonomi masyarakat. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.